Audit keuangan publik merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar pengguna laporan keuangan itu dapat mengetahui bagaimana kinerja dari suatu entitas publik. Audit laporan publik juga dilakukan oleh auditor internal pemerintah, dalam hal ini yaitu BPKP, dan auditor eksternal pemerintah yaitu BPK. Dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh BPK ini memiliki peranan yang penting dalam mendeteksi adanya kecurangan pada laporan keuangan. Sehingga PPK ini diharapkan mampu untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahan dan mengurangi kasus korupsi yang terjadi pada suatu entitas. Oke. Namun, pada pelaksanaannya, BPK ini kerap kali keliru dalam memberikan opini terkait kewajaran dari laporan keuangan. Masih Hmm. banyak kasus di mana BPK memberikan opini WTP, tetapi korupsi masih ada dalam entitas tersebut. Belum Hmm. lagi adanya kasus korupsi suap opini auditor yang sudah ada sejak lama, di mana suatu entitas ini akan memberikan sejumlah uang kepada BPK selaku auditor agar Hmm. dapat memberikan opini WTP untuk laporan keuangan mereka. Iya. Dengan maraknya kasus-kasus tersebut, apakah hal tersebut menjadi pertanda bahwa opini WTP itu bukanlah satu hal yang penting? Lalu bagaimana kinerja BPK dalam pemberian opini WTP ini? Hmm. Untuk Oke. menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, di sini saya Syafira Frijunita bersama rekan saya Tasya Nilayanti sudah terhubung dengan Pak Bambang Setiono selaku dosen manajemen keuangan sektor publik FEWJ akan mengupas lebih dalam mengenai audit keuangan publik, dalam hal ini peran BPK dalam memberikan opini WTP sebagai bentuk pengevaluasian kinerja BPK. Baik. Baik, Apa kabar, Bambang. Safira? Baik, Tasya. Apakah dapat mendengar suara kami dengan jelas? Jelas sekali. Terima kasih. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan diskusi bersama kami, di mana seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, di sini kami akan membahas mengenai audit keuangan publik dalam hal peran BPK dalam memberikan opini WTP sebagai bentuk pengevaluasian kinerja BPK. Nah, mengutip Ya. dari artikel resmi DJP Kemenkyu bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, terdapat 4 kriteria dalam pemberian opini WTP oleh BPK. Nah, namun walaupun demikian, masih banyak terjadi korupsi pada suatu entitas laporan keuangan dalam opini WTP-nya. Menurut Bapak sendiri, apakah yang menjadi kesalahan BPK selaku auditor dalam pemberian opini atas laporan keuangan tersebut? Ya, oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini ya, biasanya di situ dibilang tuh bahwa eh, BPK eh, dalam memberikan opini mengikuti standar, ya, standar audit. Jadi pokoknya auditnya kayak seperti audit di perusahaan swasta lah. Jadi dia kayak KAP. Pasti ada standarnya. Kemudian dia bilang pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan standar audit pemerintah, bla 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 bla, dan mengumpulkan bukti, mengumpulkan gitu ya, bukti, melakukan inspeksi, observasi, ya, dengan semua proses itu metodologinya kami berpendapat secara material tidak ada yang salah dalam pencatatan. Jadi tidak ada yang salah dalam pencatatan. Ingat tuh ya, tidak ada salah dalam pencatatan. Misalnya belinya mesin ya dicatat mesin, eh, bayar upah ya bayar upah. Jadi bayar upahnya nggak kelebihan, beli mesinnya nggak kelebihan gitu ya. Jadi kenapa dibilang nggak kelebihan? Karena sesuai dokumen, ya ada buktinya, paham ya? Jadi kamu sebagai akuntan nih, kalau nanti mencatat beli mesin kan sesuai bukti kan, bukti pembayarannya kan, belinya harga 1 miliar, tulis 1 miliar kan, jurnalnya apa? Jurnalnya mesin pada kas misalnya, pada utang. Kalau itu dilakukan oleh pemerintah, diperiksa oleh BPK, udah benar kan? Benar nggak? Benar ya. Nah, masalahnya tadi korupsi itu gimana? Korupsi itu. Korupsi itu apakah kalau ada korupsi itu buktinya buktinya lain gitu? Enggak, buktinya sama. Buktinya seperti itu juga, cuman dia dia lain gitu. Dia sebetulnya enggak itu buktinya gitu kira-kira. Jadi misalnya uang keluar 1 miliar, sebetulnya enggak keluar 1 miliar, sebetulnya 800 juta.
Paham? Jadi dalam pemeriksaan itu, dalam pengumpulan bukti-buktinya itu kayak ada manipulasi dari buktinya juga gitu ya Pak ya? Iya, buktinya dimanipulasi kan. BPK ngaudit berdasarkan bukti aja kan. Dia nggak apa buktinya, oh apa, buktinya benar kayak kamu. Ini transaksi antara yang beli, misalnya kamu beli mesin, dibeli mesin itu, kamu sama toko jual mesin kan, belinya kan, oh, udah lewat tender, lewat apa, semuanya udah benar, semua proses itu benar gitu. Dan keluar 71 miliar. Si toko itu cuma nerima 800 juta, dan tokonya mau ngeluarin bukti satu miliar. Nah, gimana kalau gitu? Kan secara bukti udah benar 1 miliar kan? Nah, gimana itu korupsi keluar, ketangkep? Gimana korupsi data 800 juta sama 1 miliar itu keluar, gimana terjadinya? Itu terjadi karena ada yang ada yang ngoceh, ada yang ngasih bocoran. Oh, sebetulnya harga itu, nah gitu loh. Jadi korupsi itu pemeriksaan kalau nggak dapetin info itu nggak akan tahu itu rekayasa bukti, manipulasi bukti itu tidak akan tahu. Ya, nanti kalau ada bocoran, ada ngomong gitu, baru ada investigasi. Tahu ya, investigasi itu baru dicari tuh berapa sih sebenarnya gitu. Paham? Buktinya nanti ada bukti komunikasi ya, bukti pengakuan lain tuh buktinya, bukan bukti accounting ya kalau untuk korupsi. Jadi akibatnya walaupun nanti WTP tidak menjamin ada korupsi gitu, tidak menjamin tidak ada korupsi karena tadi tuh standar yang dipakai adalah pembuktian. Pembuktiannya di Indonesia walaupun si pelakunya terima uang sedikit mau tanda tangan. Kecuali si tokonya bilang nggak mau Pak, saya cuma terima 800, saya mau tulisnya 800 juta. Nah kalau kayak begitu baru ketahuan, nggak bisa korupsi kan? Paham ya, Tasya? Paham nggak? Mengerti ya? Paham Pak, paham, Oke. ngerti. Kemudian mungkin Syafira ada yang mau ditanya dulu. Berarti kembali ke pertanyaan untuk ini ya Pak, terjadi banyak korupsi pada suatu entitas yang laporan keuangannya itu mendapatkan opini WTP. Jadi Bapak itu setuju bahwa opini WTP ini tidak menjamin bahwa suatu entitas itu tidak dapat melakukan korupsi atau pelanggaran lainnya gitu Pak. Iya, setuju, setuju. Itu bukan berarti jaminan ya bahwa tidak melakukan korupsi gitu. Ya, jadi dia tertib administrasi, ada bukti-buktinya. Buktinya bukti transaksi arm length transaction. Arm length transaction itu bukti yang valid ya. Biasanya transaksi antara dua belah pihak yang berbeda gitu. Jadi bukan bukti, jadi bukan bukti rekayasanya, maksudnya oh pembelinya nggak ada gitu, bukan begitu. Harusnya kalau pemeriksaan dilihat buktinya, terus dicek pembelinya nggak ada, ya harus dapat temuan itu. Paham ya? Yang namanya korupsi itu yang susah tuh, karena pembeli sama pemerintahnya, sorry, penjual sama pemerintahnya setuju harga yang tadi, harga dimanipulasi itu. Paham ya? Harga 800 juta tadi itu. Setuju nulisnya 1 miliar. Pembelinya perusahaan sah gitu, perusahaan yang ada. Kayak kelihatannya masih belum ngerti ini Safira sama Tasya. Jadi kamu belum bisa bayangin. Coba deh kamu beli ya. Terus kamu bilang sama kamu beli apalah. Coba deh beli ke toko mana gitu beli. Kamu coba korupsi deh. Jangan ngajarin korupsi. Kamu coba korupsi. Kamu beli apa gitu ya, beli bohlam gitu lah apa gitu. Beli 10 gitu kan ke toko bohlam. Terus harganya berapa, 100 ribu, 200 ribu, 1 juta gitu. Kalau bilang, kok tolong tulis 1,2, mau dia tulis 1,2. Kalau dia mau tulis 1,2, kamu bisa korupsi 200 ribu kan? Iya Pak. Terus kamu catatkan 1,2 harganya kan? Kalau kamu korupsi tuh 200. Nggak ngajarin sih. Begitulah kira-kira. Nah, accounting kita itu dasarnya bukti. Kalau buktinya udah kelihatannya wajar ya, dari dokumen yang sah, ya itu yang dicatat di accounting.
Tapi bukannya itu nanti bakal berpengaruh gitu ya Pak ya, kayak ketemuan-temuan dari BPK-nya sendiri. Karena kan BPK tuh seharusnya perannya tuh benar-benar mereksa pengelolaan keuangannya dalam banget gitu Pak. Ya, kalau itu ada lain ya. Jadi kalau pemeriksaannya udah ke efisiensi ya, ke efektivitas, nah itu mungkin dia mendalami sebuah transaksi gitu. Apakah transaksi itu benar-benar memang harganya sekian sebelum investigasi nih. Eh, juga bisa juga kalau investigasi. Tapi kalau WTP tadi itu tuh adalah pengelolaan keuangan sesuai standar gitu, standar akuntansi itu WTP itu. Jadi makanya sebetulnya pertanyaan ini menjadi menarik. Perlu nggak sih BPK melakukan audit yang mengeluarkan WTP ini gitu? Apa nggak langsung aja ngaudit lebih bagus ngaudit investigasi atau audit tentang efisien atau tidak efektif gitu loh daripada WTP ini gitu. WTP ini laporan WTP ini sebetulnya memang sudah banyak diserahkan ke kalau kayak BUMN gitu ya diserahkan ke kantor akuntan publik karena nggak mungkin BPK sanggup periksa semua dan BUMN juga perlu lebih diperiksa oleh KAP dan oleh BPK untuk tujuan investor gitu. Jadi itu biasanya begitu tapi yang pemerintah ini masih diperiksa oleh BPK. Nah, kalau pemerintah kayak begitu dampaknya. Jadi betul tuh bisa tadi pertanyaan penelitian tuh perlukah gitu perlu audit WTP di dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Menurut saya sih nggak perlu karena nggak ngerti juga orang. Eh, yang tahu orang kan maunya nggak ada yang dikorupsi. Orang maunya ada uang itu efisien efektif kan. Maunya begitu kan. Tadi kemarin udah saya bahas tuh. Saya ingat nggak tuh apa tuh efisien, apa tuh efektif. Masih ingat apa efisien, Tasya? Efisien itu yang outputnya sesuai sama inputnya gitu ya Pak ya. Rasio bukan sesuai. Rasio output input semakin tinggi rasionya makin baik, output makin banyak. Eh, gitu ya. Jadi itu itu yang diperlukan kan perbandingan itu dari tahun ke tahun dengan itu perlu dilakukan kan. Ya pada WTP coba kamu bikin riset itu dasar menarik tuh. Apa, tanya opini orang gitu kan. Tinggal bikin survei kan. Masyarakat perlu yang WTP atau perlu yang tadi tuh tidak ada korupsi, kemudian efisiensi dan effectiveness. Saya yakin orang akan jawab yang itu tuh. Nggak perlu WTP. Kan menarik tuh jadi publikasi jurnalnya mahasiswa UNJ gitu kan. Jadi kamu Saya sendiri mempertanyakan itu. Ya, Saya gimana? sendiri juga setuju sih Pak kalau misalnya kayak opini WTP, WDP itu kurang efektif gitu buat penilaian karena Nah, kayak yang kita tahu tuh yang tahu tentang opini kayak gitu tuh paling cuma orang-orang yang bekerja dalam bidang keuangan kayak gitu. Kayak iya, masyarakat umum tuh kan nggak terlalu melihat kayak gitu ya Pak ya. Mereka tuh kayak iya, taunya ya misal fasilitasnya itu sesuai iya, kayak sesuai iya, standar baik kayak gitu. iya, Jadi mereka iya, menilainya tuh dari sana gitu. iya. Jadi itu efisien efektif. Itu efektif kalau tadi sesuai standar yang diharapkan itu efektivitas. Itu. Ya, baik mereka itu gitu. Ngapain mereka kasih WTP kan? Gitu. Jadi sudah salah ya. Sudah salah. Itu karena ngikutin di luar negeri. Di luar negeri itu gini. Jadi konsepnya ya, karena kapitalisme, eh, sektor pemerintah tuh harus ngikut juga model swasta gitu. Jadi bikin lapor accounting kayak swasta, kayak neraca, gitu-gitu loh. Ya nggak perlu lah pemerintah sebetulnya kayak begitu. Pemerintah yang penting itu sebetulnya uangnya digunakan nggak secara adil kan, secara efisien, secara efektif itu. Harusnya itu. Nah, mumpung lagi ada calon presiden yang mau bicara begitu, maksudnya riset itu lebih ke arah sana. Coba cari bentuk laporan keuangan atau
pemeriksaan ya, lebih ke arah sana, laporan yang lebih ke arah sana. Karena harus berdua tuh, laporannya ke sana, auditnya jadi ke sana juga gitu. Kalau cuma satu aja nggak bisa, karena kalau laporan keuangannya model kayak sekarang begini, tidak bisa ngomong soal tadi kamu bilang eh, outputnya sudah sesuai dengan standar atau enggak kan. Nggak bisa, nggak ngomong itu. Gitu. Yang dibutuhkan dari laporan sekarang itu hanya laporan realisasi anggaran itu memang harus ada. Jadi anggaran berapa, realisasi berapa. Tapi kalau kayak neraca, kayak itu nggak perlu seperti itu gitu. Nggak perlu, nggak perlu apa, caranya mungkin cara menyajikan neracanya mungkin lebih neraca-neraca kayak pelayanan publik neracanya berapa gitu ya. Eh, neraca jalanan gitu mungkin berapa. Pokoknya yang bisa diukur jadi efisien dan efektifnya gitu. Anggarannya untuk bikin jalanan itu bisa diukur efisien, bisa nanti dinilai efisien efektifnya. Ya, tidak seperti sekarang tapi di-adjust lah. Kira-kira laporan keuangan. Nah, itu perlu penelitian. Saya, ayo orang ini aja dong, penelitian dong. Gimana sih laporan yang tadi bisa, pertama minatnya dulu ditanya, itu satu pertanyaan riset tuh. Itu pertanyaan kualitatif tuh. Lebih suka mana? Pasti tuh hipotesa kita jawabannya seperti tadi saya bilang. Pasti ada yang lebih anti korupsi, efektif, efisien, ekonomis. Pasti itu jawaban masyarakat. Coba deh bikin riset gitu. Gak cuma tanya doang kan? Masa nggak bisa bikin survei kayak gitu? Enggak, kamu cuma nanya itu doang. Kalau udah dapat itu nanti baru bagaimana sih pertanyaan berikutnya format laporan keuangan yang begitu. Itu pertanyaan kedua, bikin riset lagi kan? Pertanyaan ketiga, auditnya kayak gimana sih? Gitu kan? Baik, Bapak. Ditampung sarannya. Oke. Baik, Pak, kembali ke yang kasus korupsi WTP ini. Menurut Bapak itu kan opini WTP ini kan nggak penting gitu ya, Pak. Tapi kenapa di pemerintahan itu kayak mereka itu berambisi untuk mendapatkan opini WTP ini? Seperti kasus yang terbaru ini tuh ada kasusnya Ade Yasin, mantan Bupati Bogor di tahun Hmm. 2020. Dia itu menyuap pejabat BPK agar mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan Kabupaten Bogor tahun 2021, di mana KPK ini melaporkan bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor di tahun 2021 itu buruk dan bisa berdampak terhadap kesimpulan disclaimer gitu. Tetapi eh, Ade Yasin ini memerintahkan anak buahnya untuk menyuap 4 pegawai BPK sebesar 1,9 miliar agar laporan keuangan mereka itu mendapatkan audit WTP gitu, Pak. Menurut Bapak gimana? Oke ya, jadi bagaimana seorang auditor atau auditor BPK mengeluarkan opini kan, opini WTP atau disclaimer atau wajar dengan pengecualian ya. Disclaimer itu berarti tidak memberikan pendapat ya. WTP kayaknya ada dua ya. Saya lupa tuh WTP besar, WTP kecil kali itu sama disclaimer. Disclaimer nggak memberikan pendapat. Disclaimer itu kan berarti si auditornya nggak bisa meyakinkan uang itu dibilang ada aset kita lima misalnya 1 miliar. Dia nggak yakin itu. 1 miliar itu memang 1 miliar gitu. Buktinya nggak cukup gitu. Ada yang bilang ada saldo awal aja nggak bisa dijelaskan saldo awal itu dari mana gitu secara accounting. Dia nggak akan bisa tuh bilang saldo akhirnya akan jadi eh, apa bisa diyakinkan. Paham ya? Jadi di accounting tahu kan ada saldo akhir kan di neraca. Jadi saldo akhir tuh dari saldo awal plus transaksi kan dapat saldo akhir. Kalau saldo awalnya nggak yakin, ini saldo akhir juga walaupun transaksinya yakin tapi saldo akhirnya nggak akan yakin. Kalau ini nggak bisa diyakinkan dan angkanya material, disclaimer tuh, BPK gitu ya. Jadi pertanyaannya kenapa kemudian para pejabat tuh pengen sampai bayar BPK kan untuk supaya BTP supaya itu dimaafkan lah gitu. Ya karena
WTP itu salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik gitu. Kalau ditanyanya itu. Jadi itu indikator yang dipakai saat ini untuk pengelolaan keuangan yang dianggap baik. Tapi baik itu bukan berarti ada anti korupsi kan? Bukan berarti tidak ada korupsi, bukan berarti efisien, bukan berarti efektif kan? Bukan. Cuman dicatat secara norma-norma administrasi yang baik. Tadi ada bukti intinya, gitu. Bisa dijelaskan. Paham ya? Penting ada buktinya. Dan bisa bukti itu bukti yang valid ya. Paham ya? Kalau dia beli mesin di toko A, ya bukti dari toko A. Bukti yang syah dari toko A. Paham tuh? Jadi kalau tidak auditor ngeliat nggak ada buktinya gitu. Misalnya dia bilang asetnya harganya 1 miliar, buktinya ada cuma 500 juta. 500-nya nggak ada buktinya. Oh, nggak bisa itu. Itu bisa diyakinin gitu. Atau ada piutang. Dia bilang, saya punya piutang tagihan sekian-sekian. Terus ditanya, mana buktinya transaksi penjualannya? Nggak cukup. Nggak, itu nggak bisa diyakini. Jadi, pertanyaan tadi, kenapa sampai bayar gitu? Karena kalau dia dapat BTP, tidak jelek gitu. Dianggap jelek, dianggap tidak bagus ngelola keuangan. Kan buruk kan? Itu buat manajer juga jelek gitu. Gitu sih. Jadi bukan untuk kepentingan rakyat, kepentingan si manajernya dengan bupatinya. Saya bupatinya dianggap sukses dalam mengelola keuangan gitu. Saya. Berarti kalau melihat dari standar yang masih digunakan saat ini gitu, opini WTP itu bisa membantu gitu ya Pak ya untuk bagaimana melihat dari kinerjanya dari perusahaan atau pejabat gitu ya Pak ya. Iya, iya masih. Iya masih, masih. Eh, Terus kayak dari kasus yang suap menyuap ini Pak, menurut Bapak kayak kita kan juga tahu ya Pak ya kasusnya itu yang kayak suap menyuap gitu. Nah, jadinya kan kalau kita masyarakat publik itu bakal bertanya-tanya gitu mengenai dari peran BPK sesungguhnya tuh karena dia bisa sampai disuap gitu kan. Kalau Iya, menurut Bapak sendiri itu peran BPK sebenarnya itu bagaimana? Dan apakah BPK itu seharusnya mendapat sanksi berat atas kelalaian mereka dalam melakukan opini iya. itu, Pak? Iya, itu namanya tindak pidana ya. Kalau terima uang atau kerjaan, itu pasti korupsi itu kan. Jadi, ya dihukum lah gitu. Dihukum dalam kode etik pasti nggak boleh. Aturan-aturannya pasti tidak boleh gitu ya. Eh, Semuanya nggak boleh. Jadi kenapa pasti itu dilakukan? Mungkin auditornya nggak sendirian gitu. Kalau auditornya sendirian dia auditor ya beda ya. Auditor tuh ada susunannya ya. Kalau di BPK tuh ada penanggung jawabnya gitu kan. Penanggung jawab tuh biasanya eselon 1. Nanti kemudian ada apa tanggung jawab supervisornya itu mungkin eselon 2-nya gitu. Eselon 1 itu adalah pejabat tertinggi di pegawai negeri gitu. Eselon 2 direkturnya itu mungkin jadi supervisor. Terus ada ketua tim. Ini udah orang paling senior ya, yang paling bertanggung jawab dalam langsung auditnya. Ya, jadi ya mungkin ada desakan dari atasannya gitu ya untuk terima itu. Nah, kalau udah desakan dari atas itu susah ya. Artinya si auditornya juga tertekan gitu. Nah, tapi masalahnya nanti ketangkepan yang ketangkep tuh uangnya tuh mungkin dari di bawah kan dari auditor yang terima uangnya gitu. Padahal yang nyuruh atas gitu. Yang terima uangnya di bawah. Nanti di bawahnya harus beroperasi. Yang di atasnya nggak ketangkep deh. Karena yang terbukti itu di bawah. Gitu. Padahal yang nyuruh di atas. Kalau kayak gitu agak susah tuh nangkep yang di atas. Yang bawah tetap ketangkep. Tapi kemudian ada yang kasus kalau ini nekat ya, auditornya nekat berani main sendiri gitu tanpa suruh atasannya, tapi dia bermain gitu, yaitu auditor nekat namanya. Dia akan
akan kena sendirian dan ya semua dihukum berat lah gitu oleh instansi dan penegak hukum. Tapi kalau yang tadi yang kasus pertama, walaupun di penegak hukumnya di apa dihukum, tapi masih dibantu sama atasannya sehingga mungkin dapat hukuman yang ringan atau gitu. Dan atasannya nego sama penegak hukumnya misalnya gitu. Ya walau walau bisa apa, tapi intinya secara ini nggak boleh secara apa, merubah-rubah opini. Itu kode etik ya pasti nggak boleh gitu. Gitu Ya, Tasya. ya mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir ya Pak. Apakah BPK itu perlu untuk melakukan pembenahan dan pengawasan internal sehingga kasus untuk korupsi opini WTP ini tidak akan terjadi lagi? Ya menarik, setahu saya BPK mestinya punya ya satuan internal auditornya gitu. Karena seluruh organisasi itu harus punya gitu untuk ngawasin bagaimana mereka beroperasi gitu ya. Jadi eh, apa kalau saya sih melihatnya bahwa pertanyaan gini, apakah kasus itu hanya berdiri sendiri itu aja, yang lainnya nggak ada? Gitu kan pertanyaannya. Jadi kamu mau bertanya juga mungkin, apakah cuma itu doang yang ketangkap? Apakah ada yang nggak ketangkap? Kira-kira. Ya, apakah ada yang WTP sekarang sebetulnya harus harus karena nggak ketangkap gitu. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa itu tidak terjadi? Kan? Semua orang jadi curiga kan gitu. Ini kebetulan aja ketangkap, tapi yang lain gimana gitu kan? Itu kan pertanyaan mendasarnya. Jadi eh, kamu bisa menjawab ini mungkin kalau bisa mendapatkan orang dalam ya yang tahu kejadiannya bahwa terjadi hal itu gitu ya. Kalau nggak ada orang dalam akan sulit. Orang dalam tuh baik orang dalam BPK atau dalam pemerintahan yang tahu dia bayar. Jadi biasanya kalau bau busuk itu akan tercium kalau memang itu praktek yang terjadi gitu. Orang akan akhirnya ya sinis atau apa gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, apakah internal auditor apa apa pertanyaan program apa untuk meningkatkan eh, kualitas auditor gitu kan kira-kira saya bilang. Itu pertanyaan riset juga tuh. Yang bagus juga tuh. Itu bagaimana kita meningkatkan kualitas auditor. Jadi pertama untuk meningkatkan kualitas auditor adalah menentukan proses pemilihan ketua auditornya. Ya, jadi ketua auditor itu dipilih oleh siapa? Dipilih oleh rakyat. Karena BPK itu mewakili rakyat kan, tugasnya rakyat. Rakyat apa dalam prakteknya yang milih auditor siapa? DPR. Ya, DPR sebagai orang eh, mewakili rakyat. Jadi bagaimana DPR itu memilihnya? Jadi DPR mengajukan usul, DPR bikin tim gitu. DPR bikin tim untuk mengusulkan siapa calonnya. Jadi DPR yang proses tuh. Kalau namanya DPR itu berarti politik kan. Jadi yang jadi ketua BPK itu hasil dari politik, bukan rakyat lagi. Itu hasil politik. Jadi mungkin kalau mau bagus, yang milih ketua BPK itu rakyat langsung ikut kayak pemilu aja, kayak pilkada aja, kayak pemilihan presiden milih gitu, memilih. Karena kalau politik tuh saya nggak yakin tuh wakil rakyat. Kalau dengan koalisi-koalisi gitu kan. Eh, jadi orang DPR tuh udah seenaknya sekarang kan, dia nggak ngerasa wakil rakyat lagi, dia lebih wakil partai kan. Partainya ngomong apa ikut gitu. Nah ini menarik tuh dibahas tuh. Eh, apakah DPR mewakili rakyat? Kalau DPR tidak mewakili rakyat, bagaimana memilih ketua BPK, memilih ketua Mahkamah Konstitusi, memilih ketua-ketua yang penting itu untuk rakyat? Itu pertanyaan menarik tuh, perlu riset lagi tuh. Saya kira. Karena buat pertanyaan-pertanyaan menarik dalam pengelolaan sektor publik ini.
Jadi, bagaimana memilih pemimpin yang untuk kepentingan rakyat. Yang tadi itu, yang saya kasih contoh kan, rakyat bisa pemilik. Pemilik ngawasin, nggak bisa ngerjain sendiri kan, suruh manajer ngelola Indonesia gitu kan, itu presiden, gubernur gitu kan. Terus pemilik pasti nyuruh pengawas kan, sementara pengawas. Nah, pengawasnya DPR gitu kan. Eh, kalau pemiliknya, kalau di dalam pemilu lucu lagi nih. Pemiliknya bisa dibayar 100.000 gitu. 100.000 bayar, terus suruh milih orang itu yang bayar. Ya gimana mau dapat pengawas yang banyak 100.000? Apa mau milih orang di member 100.000? Gimana kita mau punya pengawas yang baik kalau itu namanya DPR? Jadi menarik nih topik ini untuk secara konsep accounting dibahasnya gitu. Ya. Jadi kalau naruh pengawasnya udah nggak benar, gimana mau ngawasin manajer? Ya, rakyat pemiliknya juga masalah kan gitu di dalam demokrasi itu ya beginilah. Kalau kan beda pemilik rakyat sama perusahaan ya. Kalau perusahaan kan memang dia bisnis, jadi yang pemiliknya masih ngerti bisnis gitu. Kalau pemilik nggak ngerti bisnis ya inilah kayak pemiliknya nggak ngerti negara gitu. Pemiliknya cuma taunya saya butuh makan, saya butuh uang. Pemiliknya rakyat Indonesia nggak ngerti negara ini dibentuk kenapa itu ada Indonesia. Jadi ada edukasi kepada para rakyat bahwa kita itu Indonesia didirikan janjinya apa gitu. Nah dari situlah harusnya. Terus milih kan, milih pengawas yang benar dong supaya janji itu tercapai kan. Jangan dipilih karena uang 100.000. Ah, tapi itu banyak sekali yang kayak begitu. Dan kamu kalau jadi anggota DPR, kalau nggak ngasih uang, gak mungkin kepilih. Gitu. Sedih ya, kalau kamu terjun jadi anggota partai politik, cuman ngomong doang, nanti aku gini-gini, nanti gini-gini. Enggak lah. Ngomong gitu-gitu bagus, tapi juga ada ininya, ada kasihnya. Gitu. Baru bisa. Harus ngeluarin duit. Jadi kalau kamu punya prinsip, oh gue nggak mau ngasih uang, nggak bisa. Gitu. Berarti dalam kayak segala hal tentang pembangunan di Indonesia gitu perlu adil dari masyarakat gitu ya Pak ya. Dan kita juga dari pemerintah, dari semua orang itu perlu buat ngedukasi masyarakat untuk membantu kita gitu ya pemerintah. Ya, jadi semua kalau dalam publik ya, eh, kalau publik ini edukasi masyarakatnya, jangan jadi masyarakat bodoh. Sebenarnya pendidikan itu penting supaya masyarakatnya pintar ya. Makanya bikin program yang nggak membuat masyarakat bergantung pada BLT, ya, jadi bisa bangun sendiri, bisa cari uang sendiri. Kalau program pembangunan seperti itu mencerdaskan masyarakat. Tapi kalau programnya masih BLT itu membodohi masyarakat. Nah, orang-orang kayak gini dipelihara nih supaya nanti waktu pemilu kasih uang 100.000 senang atau eh, hanya orang yang ngasih uang akan dipilih. Karena ya saya bisa bayangkan ya kalau di kampung-kampung mana ngomong kayak hal yang kita ngomongin ini. Kampung-kampung hanya kehidupan sehari-harinya, makan, hidup, ya, mau bangun tidur, cari makan, tidur lagi, mati. Ya nggak mikirin yang kayak kita gini gimana supaya lebih baik gitu, gimana supaya lebih adil. Mereka terima aja tuh apa yang mereka oleh saat ini, gitu Tasya. Jadi pemerintah yang baik adalah membangun masyarakat supaya cerdas, supaya tidak lagi bergantung. Jadi sistemnya berjalan. Kalau masyarakat cerdas, nggak mungkin milih wakil rakyat yang tadi bayar 100.000 dipilih, yang nggak mau ngawasin pemerintah kan. Kalau milih orang begitu, berarti wakil ini nggak ngawasin untuk rakyat kan. Pasti dia untuk diri sendiri kan.
Betul nggak? Betul, Pak. Biar kita kira-kira nasib negara kita. Baik, menarik sekali diskusi kita hari ini, sangat menambah wawasan untuk kita semua, terutama bagi saya dan Tasya. Karena dari pembahasan kali ini, kami semua dapat mengetahui bahwa masih banyak entitas pemerintah yang beranggapan bahwa laporan keuangan yang memiliki opini WTP itu merupakan sebuah prestasi. Padahal opini WTP ini tidak menjamin bahwa suatu entitas pemerintahan itu tidak melakukan korupsi, karena korupsi ini bisa terjadi di luar penyajian laporan keuangan dan opini WTP tersebut dapat dimanipulasi dengan tindakan suap menyuap. Ya, benar sekali Syafira. Dari diskusi hari ini juga kita dapat mengetahui bahwa opini WTP itu belum efektif dalam sebagai penilaian suatu entitas perusahaan. Di samping itu juga BPK di sini harus terus melakukan pembenahan dan kita sebagai masyarakat juga dapat membantu dalam mengungkapkan kinerja pemerintahan karena di sini kita sebagai penikmat dari fasilitas-fasilitas yang diberikan. Mungkin sekian diskusi kita hari ini. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bambang yang sudah memberikan kami waktu dan kesempatannya untuk melakukan diskusi bersama kami. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Terima kasih. Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sukses buat Tasya Safira.